bahwa di tema bulan Juli ini Bapak Ibu belajar tentang buah roh. Oke, bilang dulu begini, buah roh. Bilang ini, 1 buah 9 rasa. Karena kalau buah-buah roh itu pepaya, mangga, pisang jambu. Ya. Oke, 1 buah 9 rasa. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa yang harusnya Anda dan saya pahami hari ini, bahwa sasaran kita terima Yesus, sasaran kita ikut Yesus, sasaran saya jadi Kristen bukan bertumbuh. Catat itu dengan baik. Sasaran Anda beribadah, sasaran Anda ikut Yesus, sasaran Anda lahir baru pagi hari ini bukan bertumbuh. Sebab bertumbuh hanya berkaitan dengan dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, sasaran Anda dan saya ikut Yesus bukan bertumbuh, tapi sasarannya adalah berbuah. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan bertumbuh Bapak Ibu. Sebab banyak orang Kristen dia kagum dengan pertumbuhan rohaninya. Adalah baik kalau Anda bertumbuh. Sebab Anda gak akan mungkin berbuah kalau Anda gak bertumbuh lebih dulu. Tapi tahukah Bapak Ibu, saudara gak bisa stop. Saudara gak bisa berhenti pada konsep bertumbuh saja. Saudara mesti menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk menghasilkan buah, makanya tema bulan ini dipilih buah roh. Yang namanya buah itu terlihat Pak Bu. Yang namanya buah itu gak disimpan di dalam. Yang namanya buah itu terbaca, tercium, terendus, terlihat, terasa, teraba sama orang. Itu Kristen. Amin Bapak Ibu. Apa yang menarik dari rajin ibadah? Oh menarik Bapak Ibu. Tapi Kristen Anda itu waktu di luar ini. Keluar dari gedung yang bagus ini. Anda keluar melangkahkan kaki. Baru orang tahu Anda Kristen bukan? Karena zaman di Antioquia Bapak Ibu. Murid-murid pertama kali disebut Kristen. Itu karena gini. Kristen itu Kristus. Kristus itu gini. Mirip Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang berkata gini. Jangan lihat saya. Lihat Tuhan, enggak ada ayatnya. Halo? Kita suka gitu Bapak Ibu ya? Jangan lihat saya. Lihat siapa? Tuhan. Sementara Alkitab menulis, orang mesti melihat perbuatan saya yang baik. Akibat mereka lihat perbuatan saya yang baik, mereka memuliakan siapa? Tuhan. Jadi orang kudu lihat kita. Akibat mereka lihat kita, mereka lihat Yesus. Itu Pak. Paulus bilang, ikut teladanku sama seperti aku follow teladan Kristus. Jadi yang jadi etalase siapa Bapak Ibu? Kita. Amin Bapak Ibu. Siap berbuah? Siap Bapak Ibu? Nggak ada pilihan. Sebab Alkitab bilang kalau nggak berbuah, ditebang. Halo? Nah hari ini Bapak Ibu, saya ngambil topik buah roh yang pertama. Namanya kasih. Buah roh itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Ada yang bagian hubungan dengan Allah. Di minggu pertama Pastor Jojo udah membahas ini. Saya cuman meletakkan kembali supaya Bapak Ibu bisa inline. Bisa sejalan dengan apa yang saya mau bagikan. Ada yang hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan sesama, dan ada yang hubungan dengan diri sendiri. Jadi terhubungnya itu gini, buah roh itu terhubung dengan 3 hal. Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sesama, dan terhubung dengan diri sendiri. Satu paket. Nah yang terhubung dengan Allah, kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang terhubung dengan sesama, kesabaran, kemurahan, kebaikan.
yang terhubung dengan diri sendiri, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, sepanjang hari ini, Raya 2, saya akan bahas tentang kasih, buah roh kasih. Bilang dulu sama-sama, kasih. Sekali lagi 2, 3. Nah, ada 3 hal yang Bapak Ibu dan saya mesti pahami tentang buah roh kasih. Ingat, yang namanya buah roh itu ada di dalam. Karena Roh Kudus berdiam di dalam Anda. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu bukan di luar Anda. Roh Kudus itu bukan Anda undang-undang. Karena Alkitab bilang orang yang lahir baru mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti buah roh itu ada di mana? Di dalam saya. Sekarang yang di dalam itu mesti ditampakkan. Nah sama. Kasih itu udah di dalam saya. Oke, kasih itu udah di dalam saya. Tinggal saya manifestasikan. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu. Prinsipnya gini, bukan Tuhan berikan kasih-Mu. Tuhan jawab, sudah. Paham Bapak Ibu? Makanya lihat, banyak orang Kristen itu persoalannya bukan masalah miskin kasih, bukan. Tapi kikir kasih. Karena Anda udah punya, tinggal kayak gini. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang datang, minta Anda doakan. Pastor, tolong doakan. Supaya hidup saya penuh kasih. Salah minta doa itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Bahasa yang lain itu pour out. Artinya gini, udah benar-benar dikasih, udah benar-benar diberi buat Anda. Tinggal buka pencet tombolnya. Makanya banyak orang Kristen bukan miskin kasih. Tapi kikir. Tahu arti orang kikir? Dia punya tapi dia gak mau kasih. Clear Bapak Ibu sampai sini? Bapak Ibu ngelihat saya kayak lagi nonton sinetron Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Oke, klik. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dengan cepat pagi hari ini. Kita lihat bersama Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Ayat hafalan kan Bapak Ibu ya? 1 Yohanes 4 ayat 19 menulis, kita mengasihi, koma. Jangan cepat-cepat baca, ada tanda baca, koma di situ. Tahu arti koma? Bukan koma, bukan sekarat, bukan Bapak Ibu ya. Koma itu, tanda baca itu berhenti sejenak. Pause. Oke? Kita mengasihi. Coba. Sebelum Anda baca ayat berikutnya, kalimat berikutnya, apa dasar, apa pondasi Anda mengasihi? Coba. Saya mengasihi karena saya mengutamakan atau mengusahakan kasih gitu. Gak ada ayatnya. Gak ada. Alkitab berkata, saya bahkan mengasihi, itu bukan upaya saya. Saya putuskan mengasihi Anda, itu bukan karena upaya saya. Makanya lihat, Kristen upaya itu Kristen frustasi. Upaya terus. Dia mengupayakan sesuatu yang Yesus sudah selesaikan. Konyol gak Bapak Ibu? Di atas kayu salib dia berkata apa? Baru mulai gitu? Enggak Bapak Ibu. Di atas, udah dalam kondisi mau mati. Sudah mulai. Enggak ada Bapak Ibu. Tarikan nafas terakhirnya Bapak Ibu. Dia tutup dengan kalimat yang powerful. Dia berkata, it is finished. Buat dosa Anda dan pelanggaran Anda, duduk dimanapun. Ayat ini menulis apa Bapak Ibu? Kita apa? Kita mengasihi karena. Kita mengasihi. Saya, coba personifikasikan. Ganti kata kita dengan saya. Saya mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Jadi alasan kita mengasihi itu karena dia yang lebih awal, lebih utama, lebih dulu, lebih inisiatif mengasihi saya.
Jadi apa alasan Anda nggak mau mengampuni? Habis perlakuan dia, Pak. Tiap kali mengingatnya, membuka lembaran lama. Habis, Pak. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Habis, Pak. Loh, Alkitab bilang, saya mengasihi Pak Kevin, saya mengasihi Pak Felix, dan bapak-bapak yang di depan ini. Bukan karena upaya saya, karena Allah lebih awal, lebih dulu mengasihi saya. Makanya dorongan kasih yang di dalam saya menyebabkan saya putuskan mengasihi mereka. Bahkan Anda gak punya alasan untuk gak mengasihi. Loh, ayat ini jelas kok. Makanya saya mau perkenalkan kata penting, lebih dahulu. Tahu arti lebih dulu? Tahu? Tahu Bapak Ibu? Lebih awal. Ada seorang ibu, Bapak Ibu, lagi ngobrol dengan anak putrinya dalam sebuah film yang saya tonton, Bapak. Di akhir pembicaraan, seorang anak putri dengan ibunya, anaknya tiba-tiba bilang gini, Bapak Ibu, "Mom, I love you." Tahu nggak jawaban mamanya apa? "I love you first." Anaknya gak mau kalah. Anak yang kecil ini bilang, "But I love you more." Mamanya jawab, "I love you first." Tuhan sama. Makanya lihat, kasih dasar utamanya, saya mengasihi. Dasarnya gini, Tuhan yang berinisiatif lebih awal gitu. Jadi dengar baik-baik, semua upaya Anda cari Tuhan, lalu Anda temuin Tuhan. Bukan Anda yang temuin Tuhan, Tuhan yang putuskan temui Anda. Enak aja. Halo? Halo? Loh, bukan upaya Anda cari Tuhan. Seluruh upaya Anda cari Tuhan, dan Anda menemukan Tuhan. Faktanya bunyi juga ya. Faktanya Bapak Ibu, Dia yang putuskan temui Anda. Bukan usaha Anda mencari Dia. Itu Kristen. Halo? Anda pernah datang ke rumah seseorang, ketok pintu? Bunyi ya. Sekalipun pencetan tombolnya bel itu lagu rohani. Ting tong, itu nyanyi. Yang di rumah Bapak Ibu nggak mau buka dan temuin Anda bakal temuin Dia nggak? Sekalipun Anda pencet tombolnya, Dia yang putuskan buka pintu dan temui Anda. Itu kasih. Buat Bapak Ibu yang hari ini hidup dalam kepahitan, persoalannya satu. Tahu Bapak Ibu, orang pahit itu, dia yang minum racun berharap orang lain mati. Ya Bapak Ibu, benar Bapak Ibu. Kita yang minum racunnya berharap orang itu mati. Makanya dengar baik-baik. Dasar kasih, pondasi kasih, itu inisiatifnya datang, lahir lebih dahulu, lebih utama. Yesus yang melakukannya untuk Anda dan saya. Dan janjinya, sekali sampai selamanya Anda gak bakal terlempar dari hadiratnya. Tapi Pak, sebelum datang ke gereja, dosa. Tahu arti dibenarkan di Alkitab? Kalau Tuhan benarkan Anda, kata dibenarkan itu artinya gini, dipandang sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu Yesus Kristus namanya. Amin Bapak Ibu? Jelas? Jelas Bapak Ibu? Gak jelas, saya ulang dari awal Bapak Ibu. Yang kedua, yuk kita lihat ayatnya dulu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, ya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Halo? Makanya dengar baik-baik. Ayat ini berkata, bukan dengan perkataan atau dengan
lidah, tetapi dengan perbuatan. Jangan titik sampai situ. Banyak orang mengasihi dengan perbuatan, pakai motif. Saya berbuat. Ada tindakan kasih. Itu enggak titik, Ferguson. Enggak, Bapak Ibu, Alkitab bilang, tetapi dengan perbuatan dan dalam. Dengan dan dalam. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, pertanyaan saya. Kasih Anda dengan perbuatan? Ya. Yes. Pertanyaan berikutnya, dalam kebenaran nggak? Makanya ada lagu lama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia buktikan dengan perbuatannya. Coba kalau Anda nyanyi, kasih Allahku telah dikatakan. Loh, nggak cocok Bapak Ibu. Makanya yang kedua, ekspresi kasih. Kalau yang pertama, dasar, pondasi, titik picu, titik pacu, titik awal. Itu ada lagi nih, dia yang berinisiatif mengasihi saya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, namanya dia mengasihi saya. Dan karena saya mengalami kelimpahan kasih. Kasih itu ada ekspresinya. Makanya kasih itu bukan kata benda. Kasih itu kata kerja. Tahu kata kerja? Ya dikerjakan. Kerja kok. Paham Bapak Ibu? Jadi hari ini Bapak Ibu, dengerin khotbah kayak gini, sampai pendetanya udah keringatan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tahu gak? Kata kerja, kasih itu gini, ekspresinya namanya ekspresi. Berarti terlihat. Berarti ada buahnya. Ada yang dimanifestasikan. Ekspresi kasih adalah perbuatan dalam kebenaran. Anda mengasihi dalam kebenaran gak? Banyak orang mengasihi. Tapi ada U di balik B. Setuju Bapak Ibu? Ada orang mengasihi karena ada maksud. Ada orang mengasihi karena ada mau. Ada orang mengasihi karena pamrih, minta sesuatu. Makanya gini, begitu dia nggak dapat apa yang diharapkan, kecewa. Halo Bapak Ibu, kenapa? Lawang persoalan motif. Makanya perbuatannya mesti dalam kebenaran. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Yang terakhir. Apa Pak? Yang? Bilang dulu sama-sama, yang terakhir. 30 menit dari sekarang. Enggak Bapak Ibu ya. Saya didesak waktu. Haleluya. Itu mundur terus jamnya Pak Bu. Anda lihat saya kan, saya lihat jam. Oke. Saya mau tutup Bapak Ibu. Setelah ini Anda masuk perjamuan kudus. Siapkan hati Anda Bapak Ibu ya. Oke. Saya mau tutup poin ketiga. Wah. Ini. Kolose 3 ayat 14. Bagus banget ayatnya. Kolose 3 ayat 14. Dimulai dengan kata gini. Dan di atas semuanya. Tahu arti di atas semuanya, tahu? Bapak Ibu, coba lihat ke depan. Saya bisa berdiri di sini. Itu berarti yang menopang saya atasnya apa bawahnya? Oh, bawah. Kerennya ayat ini berkata, dan di atas semuanya itu. Itu yang mana? Ya di atas itu. Itu yang mana? Yang semuanya itu. Bisnis Anda, ya di atas bisnis Anda yang nanti kita baca. Hubungan Anda, ya di atas semuanya itu. Terserah Anda mau kasih item apa. Pokoknya seluruh item di atas semuanya itu.
Kalau bukan itu, berarti ini. Ego. Makanya orang egois susah bertumbuh. Ibadah 4 kali, dia datang 6 kali. Ibadah belum mulai, dia datang lebih awal. Ibadah belum selesai, dia udah pulang lebih dulu. Enggak ya Bapak Ibu. Menarik ayat ini berkata, dan di atas semuanya itu. Wah. Buah roh yang pertama itu diletakkan sebagai pondasi. Bapak Ibu tahu nggak? Pondasi itu menentukan ketinggian. Anda tahu dasar? Dasar itu menentukan ketinggian, Pak. Hei, Anda bangun rumah, bukan rumah ya. Anda bangun apartemen 20 lantai. Ditentukan oleh apa? Pondasinya. Ketinggian ditentukan oleh kedalaman. Halo? Mau seberapa tinggi pelayanan Anda, mau seberapa tinggi bisnis Anda, mau seberapa tinggi menjulangnya kehidupan Anda, tidak pada yang nampak dulu, tapi pada kedalaman. Sebab kedalaman menentukan ketinggian. Kita enggak ya, ingin tampil. Sibuk bangun kedalaman. Ketinggian hanya tinggal tunggu waktu. Dan kepada jemaat di kota Kolose, Paulus melakukan kunjungan kerasulan. Dia kunjungi Kolose. Dia titip pesan ini. Sama seperti pesan yang sama dia berikan kepada ICI, Impact Community Indonesia. Dia bilang gini, di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat. Nah ternyata di situ ada 2 variabel penentu. Kasih itu yang kayak apa Pak? Kayak apa? Yang bisa ngikat saya dengan yang lain, ngikat saya dengan orang lain, ngikat saya dengan sesama, ngikat saya dengan pasangan saya. Dalam hal buah roh kasih. Ayat ini berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tahu kasih itu? Kasih itu mempersatukan. Kasih itu menyempurnakan. Saya mau tutup dengan kasih contoh. Oke? Balik lagi 2 orang tadi boleh ya? Tepuk tangan Bapak Ibu buat rekan berdua. Satu pojok dong. Ini beda dengan yang tadi, beda-beda. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saya itu kasih itu ada 2 variabel penentu. Jadi kalau Anda berkata gini, saya mau tampilkan buah roh kasih. Konsekuensi logis, impact, ada impact. Dampak dari Anda berkata gini, saya mau praktek buah roh kasih. Tuhan bilang gini, kasih itu apa? Mempersatukan dan Kenapa Tuhan bilang sifat kasih itu kudu mempersatukan? Karena Tuhan tahu sejak awal, kasih Anda gampang broken. Makanya dia bilang, aku yang putuskan. Karena Tuhan tahu sejak awal, kasih itu mesti mempersatukan karena gampang di break Bapak Ibu. Kasih itu perlu mempersatukan karena gampang lepas, gampang pisah Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Anda tanya, Pastor, kasih yang kayak apa? Pertama, mempersatukan. Dan kenapa menyempurnakan? Karena orang di sekitar Anda, pasangan Anda akan selalu temui kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Makanya Tuhan bilang, kasih itulah yang akan menyempurnakan. Kalau ada kata sempurna berarti ada kata nggak Tahu cara menyempurnakannya? Pakai kasih.
bukan pakai kasihan. Beda. Kasih itu kekal. Kasih itu nggak berkesudahan. Kasihan itu berkesudahan. Anda kasihan sama orang seumur hidup? Enggak. Tolong dari wajahnya. Enggak. Apa? Mempersatukan. Yang kedua? Halo? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu paham pagi hari ini? Mau praktek kasih Bapak Ibu? Sifat kasih itu dia mempersatukan. Sifat kasih itu dia menyempurnakan. Termasuk yang duduk di sebelah kanan kiri Anda. Nyebelin Pak. Yang nyebelin itu mempersatukan. Yang nyebelin itu menyempurnakan. Oke? Coba, atas dasar apa kehidupan berlangsung? Aku lebih dahulu mengasihi kamu. Itu dasar kehidupan berlangsung. Kalau enggak ada harapan wajah-wajah Anda. Termasuk saya. Enggak ada harapan. Halo? Dia yang putuskan untuk sayang Anda. Dia yang putuskan. Sejahat, sehancur apapun masa lalu, keadaanmu hari ini. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan bilang ini, aku mengasihi engkau sekalipun waktu engkau tidak setia. Loh, ada orang model kayak gitu? Kasih kita transaksional kan? Yesus Kristus namanya? Enggak. Makanya hari ini kalau Anda masuk dalam perjamuan kudus, Anda berkata gini, Yesus, I love you. Yesus jawab, I love you first. I love you more. I love you first. Amin, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan paling meriah. Silakan duduk.